bertemu kembali dalam kegiatan dari Kombel Komedi Waropen dalam acara webinar terkait dengan tips untuk menyelesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata di PMM. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore. Bagaimana kabar kita sekalian? Semoga semuanya sehat, tetap semangat meski masih di Waropen ini masih dalam suasana libur. Minggu tenang setelah pemilu kemarin. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua, secara khusus kepada Ibu Duta Teknologi Menristek tahun 2019. Dengan hormat kami sebut namanya Ibu Restin Yusuf SPD GR MPD, juga sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Biak. Selamat datang dalam kegiatan webinar kali ini bersama dengan Komedi Waropen. Terima kasih juga kepada pemateri sekaligus sebagai narasumber kita yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah bergabung bersama-sama dalam kegiatan webinar bersama Komedi Waropen di sore hari ini. Perkenalkan, saya Alfrida Tinus, guru SMA Negeri Urip WC, sebagai moderator dalam kegiatan kita di sore hari ini. Sebelum memulai kegiatan kita, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Yang pertama itu pembukaan sedang berlangsung, selanjutnya doa, yang ketiga kita akan mendengarkan lagu profil pelajar Pancasila, acara yang keempat sambutan dari Ibu Duta Teknologi Kemendikbud Ristek tahun 2019. Yang kelima, penyampaian materi dari narasumber kita, Bapak Jain Banundi. Acara yang keenam adalah penutup yang akan diisi dengan closing statement dari narasumber. Baiklah, untuk menghemat waktu, kita akan berdoa demi kelancaran dari kegiatan kita di sore hari ini. Kita akan berdoa masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat? Selamat sore, masih semangat. Sore Ibu. Terima kasih, luar biasa. Tetap antusias, Bapak Ibu guru hebat. Ya. Mungkin bisa tes dulu mic-nya. Bisa berfungsi semua Bapak Ibu? Ucapkan salam, selamat sore bagi kita semua. Selamat sore. Oke, baik, terima kasih. Ya, selamat sore Ibu Alfrida Tinus. Terima kasih, selamat sore juga Ibu. Ya. Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu profil pelajar Pancasila.
Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Duta Teknologi Kemendikbud Kemendikbudristek. tahun 2019. Sekaligus Ibu sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Biak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat sore Bu Alfrida. Mohon izin, suara saya bisa terdengar di sana nggak? Sangat jelas Ibu, sangat Ibu. Oke, baik. Mohon maaf, ini teman, saya panggil teman-teman, kita semua sama-sama pendidik ya. Yang saya hormati Pak Jen selaku narasumber hari ini, dan juga sebagai rekan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2020. Pak Jen 2023 ya, benar nggak sih? Benar-benar 2023 Bu. 2023 ya. Nih kita memutuskan duta BPK pertama anak asli Papua dan sebuah kebanggaan dan PR kami bersama dengan kementerian selama ini, dan puji Tuhan sudah dikabulkan ya, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Mohon maaf saya menggunakan handphone soalnya tadi saya keluar dari pagi itu tidak bawa laptop dan harus kerja beberapa laporan. Ini harus nimbrung di rumah orang tua dulu lalu ikut phone ya. Ini juga HP-nya udah mulai lowbat nih. Bapak Ibu, terima kasih kepercayaannya untuk hadir dalam komunitas teman-teman di Waropen ya. Saya lihat yang hadir tidak hanya dari Waropen, tapi juga dari NTT tadi, dan mungkin dari kabupaten atau provinsi lain juga hadir gitu. Ini membuktikan
hubungan virtual itu bisa menghubungkan kita dari pokoknya dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dan kita berbagi. Saat ini lagi marak Bapak Ibu kita di dalam pengelolaan kinerja di tahun 2023-2024, apalagi yang di 2024 ini melalui PMM ya. Guru-guru menjadi salah satu penilaian tambahannya adalah bagaimana guru-guru itu selalu meningkatkan kompetensi diri, dan sewajarnya juga guru-guru bagaimana memanfaatkan platform ini melalui pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, apa yang paling banyak ditakuti sih, yang paling banyak dirisaukan oleh guru pada saat mengikuti pelatihan mandiri di PMM adalah aksi nyata. Bener gak sih Pak Jen? Sangat benar, Bu. Wah, Frida. Sangat benar. Aksi nyata gitu, dan ini sesuatu yang keren karena Pak Jen sudah dan teman-teman di komunitas sudah berinisiatif untuk membuat ini. Nanti mungkin bisa dikasih tipsnya, triknya, dan bisa jadi contoh seperti itu. Dan teman-teman bisa lebih banyak kemudian mengikuti pelatihan mandiri ini. Tetapi dari kegiatan-kegiatan komunitas, baik itu komunitas seperti ini ataupun di dalam PMM, saya selalu berharap bahwa sasaran teman-teman guru atau pendidik di luar sana bukan karena sertifikatnya. Ya, sangat disayangkan kalau yang dikejar adalah sertifikat, tetapi bagaimana kita lalu meningkat di kita, apalagi kita yang ada di tanah Papua ini gitu ya, yang mungkin di luar sana banyak yang ragukan gitu apa wilayah timur. Nah, kita harus tunjukkan bahwa kita juga kualitas. Teman-teman di Papua punya kualitas yang luar biasa gitu, punya prestasi tidak hanya di tanah Papua tapi sampai ke nasional ya. Buktinya ada Pak Jen dan teman-teman yang lain. Dan sudah menjadi satu kewajiban Bapak Ibu, saya selalu gunakan istilah ini ke teman-teman guru baik di sekolah tempat saya bertugas sebagai kepala sekolah maupun pada saat saya mendampingi teman-teman guru di sekolah-sekolah lain. Saya katakan jangan mau jadi guru kalau nggak siap belajar. Ya, kalau mau jadi guru ya harus siap belajar. Jadi siap selalu meningkatkan diri. Setiap hari kita selalu bilang belajar ya anak-anak, sampai ke rumah nanti belajar ya. Pernah nggak dibilang Bu Guru belajar juga ya? Ini siap ngomong gini, Bu belajar juga ya di rumah gitu. Ya, jadi menjadi PR kita kalau siswa saja selalu meningkatkan diri, prestasi lalu kompetensi dan kemampuan diri mereka, apalagi kita guru-guru yang notabene bahkan orang tua pun menganggap bahwa kita adalah sumber segala ilmu yang akan diberikan ke anak-anak. Dan salah satu sebenarnya solusi terbaik di saat kita misalnya tidak punya anggaran yang banyak, tidak punya waktu yang banyak untuk mengikuti satu kegiatan atau tidak sempat, kita akan bisa mengikuti modelnya di PMM, dan contohnya bisa melalui webinar-webinar seperti ini. Jadi kan bisa sambil di rumah, di tempat kerja. Sedangkan PMM kita bisa pelajari fleksibel. Bisa sambil, ya ibu-ibu mungkin sambil masak, maaf HP-nya di sudut sana itu ada YouTube-nya, bisa menyimak, atau sambil petik-petik sayur ya, gitu ya. Ada waktu sehingga tidak akan. Jadi PMM itu tidak akan membuat Bapak Ibu kehilangan time untuk siswa. Fleksibel Bapak Ibu. Dan itu lebih banyak dulunya kan konteksnya adalah video. Jadi mendengarkan, lebih banyak mendengarkan, menyimak gitu ya. Mempelajari modulnya tidak dengan membaca, tidak hanya membaca tetapi menyimak banyak. Nah, inti dari semuanya adalah di sini teman-teman akan membuat aksi nyata. Jadi kita tidak hanya belajar tapi ada bukti mengimbaskan itu di minimal di sekolah kita gitu. Nah, bukti itu yang kemudian nanti akan kita buat dalam bentuk aksi nyata. Nah, ini yang banyak harus dikurasi dulu baru bisa lulus lalu dapat ya dari nasional. Nah, itu yang hari ini Bapak Ibu akan mengikuti. Intinya bahwa saya selalu berharap Bapak Ibu guru
kegiatan seperti ini atau kegiatan di luar atau kegiatan melalui PMM itu nanti semuanya adalah bukan untuk sertifikat. Sertifikat itu hanya bonus ya, hanya bonus karena di penilaian kinerja itu adalah nilai penunjang untuk dilihat pimpinan seperti itu. Tetapi lebih pada pengembangan kompetensi diri kita. Itu saja dari saya, Babu. Tetap semangat, tunjukkan bahwa kita guru tidak kalah. Jadi semakin canggih di luar, semakin hebat aturan, semakin hebat akasi, kita guru siap menghadapi itu. Ya gitu. Jangan sampai besok berubah lagi aturan kurikulumnya, berubah lagi menterinya. Kita udah ciut duluan. Jadi siap dalam isi dan keadaan apapun, karena kita tidak berdiri sendiri. Buktinya teman-teman punya komunitas yang bisa saling membantu, baik itu di sekolah, di luar sekolah, bahkan sampai ke nasional. Tetap semangat, selamat melanjutkan kegiatan sore ini. Bapak, terima kasih Pak Jen sudah mau memfasilitasi teman-teman kita di Waropen, bahkan bisa dikatakan di seluruh Indonesia ada nih pesertanya. Ya, ada yang dari Kalimantan Barat nih, wah luar biasa. Itu saja dari saya, Bu Alfrida. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman semua ya. Tetap semangat untuk terus berprestasi, menjadi guru yang luar biasa dan menjadi inspirasi untuk banyak orang di luar sana. Selamat sore, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Alfrida. Baik, terima kasih. Ibu Duta, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Biak yang sudah memberikan sambutannya pada kegiatan sore hari ini. Tuhan memberkati Ibu juga dalam tugas dan tanggung jawabnya. Selamat sore Ibu. Baiklah, kita akan, Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan melangkah ke acara yang sangat kita tunggu sesuai dengan yang sudah disampaikan beberapa waktu di dalam grup terkait dengan tips menyelesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata di PMM. Bapak Ibu guru hebat, saya sudah menjadi guru dalam sekolah penggerak selama kurang lebih 2 tahun, dan saya sudah mengikuti beberapa pelatihan. Saya menyelesaikan beberapa pelatihan di dalam PMM, akan tetapi saya sangat kesulitan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat suatu aksi nyata, sehingga pelatihan saya dan sertifikat saya itu tidak keluar Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, dengan kegiatan kita di sore hari ini, kegiatan yang difasilitasi oleh Bapak Duta Teknologi Papua tahun 2023, Bapak Jen Sofian Banundi, akan membantu kita untuk bisa membuat aksi nyata di dalam PNM yang nantinya tentu kita juga membutuhkannya sebagai satu bukti di dalam mengisi RHK yang kita sudah buat di kinerja di PMM. Untuk itu Bapak Ibu guru hebat, kita akan langsung saja mengupas tentang bagaimana tips menyelesaikan aksi nyata di PMM. Kepada Bapak narasumber kita di sore hari ini, Bapak Jen Sofian Banundi, saya memberikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Tinus. Bapak Ibu, waktu kita tidak terlalu banyak. Di sini saya menjelaskan juga tidak terlalu panjang lebar. Yang paling utama itu izin saya share screen. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Sangat jelas. Dengar Pak. Saat ini Sangat jelas. Saat ini laptop saya sudah nampak di layar Bapak Ibu. Sudah Pak. Ya, sudah. Kalau ini sudah? Sudah. Baik, Bapak Ibu. Ya, Untuk pertama kita mau masuk di PMM, kita harus menggunakan akun Belajar ID. Setelah kita login akan nampak seperti ini. Bapak Ibu, biasanya saya itu memeriksa di sini. Di sini saya periksa. Saya lihat profil saya untuk pastikan dulu
sekolah saya ini benar, mapel yang saya ngajar itu benar, itu ada di sini. Di sini akan keterangan seperti ini. Ini profil saya, kalau sertifikatnya nanti muncul di sini. Seperti itu. Ini ada info-info, ini data pribadi saya. Ini di sini kami lihat dulu lebih awal. Setelah itu saya kembali. Saya kembali lagi, saya klik di beranda sini. Bapak Ibu, kita melakukan pelatihan mandiri, kliknya sederhana. Ini kita pilih pelatihan mandiri, ini ada topik. Ini topik-topik yang kalau kita sudah selesai, nanti munculnya seperti ini. Ini baru tambah lagi satu topik yang namanya buku noteks bermutu dan bagaimana memanfaatkannya. Ini baru muncul 2 hari lalu. Terus ke bawah ini jadi ada segala macam topik ada di sini Bapak Ibu. Ini latihan, ini pakai waktu, Bapak Ibu atur waktu untuk mengikuti pelatihan ini karena di sini dia lebih banyak di video-video. Contoh seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah saya pelajari. Saya sudah bikin aksi nyata ini. Setelah itu saya sudah upload, saya sementara menunggu dikurasi oleh kurator. Baru kalau hasilnya baik, nanti keluar di sini sertifikatnya sudah tersedia. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengikuti topik-topik ini. Itu bisa hari ini satu video, nanti lewat 3 jam kah, atau mau atur satu hari satu video, tidak apa-apa, tergantung dari Bapak Ibu memanfaatkan media pembelajaran ini untuk meningkatkan kompetensi kita. Kalau kita tidak pernah mengikuti, kita tidak pernah nonton, ya kita nanti seperti begitu saja. Di sini banyak sekali topik-topik yang perlu kita latihan. Jadi mau latihan dari atas boleh, mau dari bawah, dari tengah-tengah juga boleh. Ya kalau Bapak Ibu merasa bahwa proyek penguatan profil Pancasila ini sangat baik, sangat dibutuhkan, Bapak Ibu bisa mulai dari sini juga tidak apa-apa. Yang penting saat kita mengikuti ini, kita jangan lupa yang namanya aksi nyata ini. Ini memang di sini agak berat. Untuk itu Bapak Ibu, saya pikir yang ini bisa ya Bapak Ibu. Yang ini bisa. Ini di sini ada buka pendaftaran. Di sini ada buka pendaftaran untuk menjadi kurator, untuk melakukan kurasi aksi nyata. Ini saya tadi malam baru daftar. Setelah kalau kita sudah menyelesaikan topik ini Bapak Ibu, kalau kita sudah menyelesaikan topik ini, kita akan masuk di sini. Bapak Ibu, materi ini nanti ambil di link yang saya buat. Itu Bapak Ibu sudah masuk, nanti ambil materinya di situ. Nanti saya upload sebentar di situ. Ini tips menyelesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata di PMM. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan modul-modulnya, akan muncul seperti ini. Keterangan di bawah, lengkapi lembar aksi nyata. Ini kemarin baru saya selesaikan. Setelah itu, kalau kita permintaan seperti ini, akan muncul seperti ini. Yang pertama, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu praktikan aksi nyata. Satu, di topik yang saya pilih ini ada beberapa pilihan. Jadi di sini pilih satu tujuan pembelajaran terdekat yang akan dilaksanakan pembelajarannya. Kedua, rancanglah asesmen awal pembelajaran sesuai langkah pada video asesmen awal pembelajaran. Anda bisa memanfaatkan perangkat asesmen yang tersedia pada fitur asesmen murid. Ini kemarin kan saya pilih topik asesmen awal pembelajaran. Yang ketiga, praktikkanlah rancangan Anda tersebut. Yang keempat, buatlah rencana tindak lanjut dari hasil asesmen awal pembelajaran yang telah Anda praktikan. Yang kelima, ceritakan praktik asesmen awal pembelajaran. Itu ada beberapa poin. Lakukan asesmen pembelajaran ini yang pertama, tujuan pembelajaran itu yang tadi, terus asesmen tersedia pada fitur asesmen murid. Praktikkanlah rancangan yang Anda tersebut, buatlah jadi seperti itu yang tadi saya baca. Yang kelima, yang perlu, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu. Ceritakanlah praktik asesmen awal. Kalau misalnya kurikulum di atas, itu kita ceritakan dulu prosesnya ini. Kita ceritakan, setelah kita ceritakan, kita buat dalam ini, terus kita harus tampilkan ini, pertanyaan ini dibagikan ke Bapak Ibu guru, supaya mereka memberikan tanggapan. Nah, dari tanggapan itu nanti kita buat dalam bentuk laporan.
Melakukan asesmen awal, ini khusus untuk topik asesmen awal. Unggah dokumen berupa rencana asesmen awal pembelajaran dalam bentuk foto atau foto dokumen atau paparan. Itu di keterangan ada di situ, poin 2. Rencana tindak lanjut asesmen dalam bentuk foto atau paparan, itu poin 3. Dokumentasi umpan balik berupa foto dokumen hasil dari umpan balik yang dilakukan. Nanti sebentar saya kasih tunjuk. Ini yang sangat penting Bapak Ibu, aksi nyata dapat dilakukan secara kolaborasi, namun pendidik harus menuliskan refleksi atau deskripsinya masing-masing sesuai dengan peran dan pengalaman yang didapatkan saat melakukan aksi nyata. Refleksi personal adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu tidak laksanakan ini, itu sertifikat di PMM yang tentang pelatihan mandiri tidak akan muncul. Yang kedua, poin yang kedua itu kumpulkan umpan balik. Klik pada tulisan lihat contoh umpan balik. Jadi Bapak Ibu nanti di sini ada contohnya. Nanti sebentar saya kasih tunjuk contohnya. Yang ketiga, lengkapi aksi nyata, unggah dokumen aksi nyata, isi deskripsi, isi refleksi. Di sini keterangan, saya memberikan keterangan sini, klik untuk mulai lengkapi. Setelah itu, lanjut ke lembar aksi nyata, cek ulang kelengkapan aksi nyata sudah dilakukan, dokumen aksi nyata telah dibuat dalam bentuk PDF, laporan umpan balik telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata, klik lanjut. Ini nanti proses pengunggahannya seperti ini, melakukan asesmen, unggah dokumen yang ini, jadi pastikan dokumen lengkap, pastikan terdapat laporan umpan balik, buat dalam bentuk PDF. Terus lampirkan, kita isi judul pelatihan yang kita latihan. Setelah itu Bapak Ibu isi deskripsi di sini. Deskripsi ini asesmen apa yang Anda buat, tulis di sini. Terus apa yang paling menantang dalam proses ini, Bapak Ibu tulis di sini. Setelah tulis, kita lanjut. Kita isi refleksi lagi. Refleksi kita isi sesuai poin ini 1, 2, 3. Bapak Ibu kita isi di kolomnya. Setelah di kolom selesai, kita akan lanjut seperti ini. Saya menyatakan bahwa aksi nyata ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai dengan panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Ini dicenteng. Umpan balik saya sudah berasal dari sasaran aksi nyata dan sudah dimasukkan ke dalam dokumen. Klik centeng, langsung klik kumpulkan. Apakah Anda yakin mengumpulkan aksi nyata? Situ keterangannya tidak plagiat karya aksi nyata orang lain. Aktivitas aksi nyata sesuai dengan panduan, dokumentasi lengkap, menyertai laporan umpan balik di dalam dokumen. Oke, ini kalau kita sudah kumpul nanti keterangannya berhasil seperti ini. Nah, ini proses kita menunggu validasi. Kalau sudah dilakukan kurasi, maka dia akan muncul seperti ini. Kalau kita hanya baru ikut pelatihan modulnya, nanti keterangan seperti ini, aksi nyatanya nih harus kita isi. Terus kalau kita sudah di ACC atau sudah dikurasi, hasilnya itu kita sudah dapat sertifikat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya tunjukkan contoh dulu, contoh laporannya. Laporan itu sederhana Bapak Ibu. Saya lihat dulu laporannya ada di mana. Sedikit lagi. Laporan aksi nyata. Nah. Halo Bapak Ibu, masih mendengar suara saya? Oke, sip, masih Pak. Oke. Bisa nampak Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Oke. Jadi laporannya seperti ini. Laporan aksi nyata, ini asesmen awal pembelajaran. Yang pertama persiapan, Bapak Ibu menceritakan persiapan apa saja yang disiapkan. Yang kedua, Bapak Ibu menceritakan pelaksanaannya. Mau berapa poin terserah Bapak Ibu. Terus yang berikut, Bapak Ibu ceritakan refleksi. Refleksi ini Bapak Ibu menjelaskan bagaimana sampai prosesnya selesai. Ini contoh yang saya buat seperti ini. Dalam kegiatan aksi nyata ada 8 responden seperti ini. Terus dari hasil umpan balik yang saya bagikan di setiap grup komunitas, namun yang memberikan respon umpan balik hanya 6 responden. Jadi saya menceritakan ini.
refleksi ini. Di sini bisa manfaatkan platform Merdeka Mengajar dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, ini refleksi yang saya bikin. Setelah itu saya lampirkan seperti ini. Bisa saja Bapak Ibu semua materi ini Bapak Ibu masukkan di dalam satu dokumen plus dengan umpan balik yang ini. Tapi kalau saya bikin linknya, terus linknya yang saya taruh di laporan sini. Jadi waktu kurator melakukan kurasi, dia akan klik di link ini untuk menuju ke materi saya seperti ini. Nah, pertanyaan umpan balik itu juga kita lampirkan di sini. Kalau kita bikin dalam bentuk Google Form, berarti link Google Form-nya kita taruh lagi di sini. Kalau misalnya kita bentuk buat dalam kertas, berarti Bapak Ibu guru dorang isi, kita foto baru dilampirkan di dalam sini. Yang berikut, ini umpan balik responnya saya tampilkan di sini dalam bentuk sheet, Google Sheet. Ini saya tampilkan dengan alamatnya. Jadi waktu kurator mereka melakukan kurasi itu pemeriksa mereka klik link ini, mereka akan lihat siapa-siapa yang memberikan umpan balik. Ini jawaban-jawaban yang mereka bikin. Mereka memberikan jawaban, saya pastikan di sini. Terus ini lampiran masih tetap di lampiran. Semua yang ini saya taruh di sini. Ini pertanyaan kedua, terus ini perjenjang yang menjawab, ini asal sekolah yang menjawab. Memberikan umpan balik, bukan menjawab. Memberikan umpan balik. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, pemaparan yang sangat luar biasa dari narasumber kita di sore hari ini, Bapak Duta Teknologi Provinsi Papua, Menristek Provinsi Papua tahun 2023, juga sebagai narasumber kita, Bapak Jane Sofian Banundi. Selanjutnya kita akan masuk pada acara selanjutnya, yakni diskusi dan tanya jawab dengan tema yang sangat luar biasa ini. Pasti Bapak dan Ibu guru sangat bertanya-tanya seperti apa bentuk aksi nyata itu. Maka dalam kesempatan ini saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat untuk menyampaikan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita. Yang pertama, saya kasih mungkin kesempatan kepada 3 orang penanya dulu. Bagaimana Bapak narasumber? Silakan Bu. Sesi dulu ya. 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 Untuk sesi yang pertama, saya berikan kesempatan bagi 3 orang penanya, dan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangannya. Seperti ini. Ada yang mau bertanya? Mungkin masih bingung apa yang mau ditanyakan ini. Sepertinya ya Pak Jen, karena masih banyak yang baru terkait dengan aksi nyata ini. Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk bertanya, saya kembali lagi. Izin saya share screen. Baik Bapak Ibu, di sini misalnya topiknya ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, di sini ada satu modul. Modul ini yang pertama tentang kriteria ketercapaian. Ini kita belajar dulu. Cara belajarnya sederhana, kita hanya menonton videonya. Ini video ini kita hanya menonton. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Apakah Ibu dan Bapak pernah mempertanyakan jauh mana progres peserta didik? Setelah kita nonton satu, nonton yang kedua, kita isi latihan, Bapak Ibu. Latihan ini kita jawab. Setelah kita jawab,
Terus kita pindah ke kita isi refleksi. Refleksi ini kita isi. Refleksi ini akan terbuka apabila kita sudah nonton video kedua ini, terus kita sudah mengerjakan latihan ini. Oke, saya kembali lagi. Refleksi ini akan terbuka apabila kita sudah menonton video yang pertama dan yang kedua, terus kita mengerjakan latihan pemahaman. Maka ini tempat ini akan terbuka. Setelah kita isi, baru kita pindah ke yang berikut. Ini ada 3 video, 1 latihan. Jadi kita nonton yang ini, kita nonton lagi yang deskripsi kriteria, kita pendekatan interval nilai, kita nonton. Setelah itu kita jawab, kita isi refleksi. Setelah kita selesaikan ini semua, akan diminta kita kerjakan post test ini. Ini juga akan terbuka apabila kita sudah menyelesaikan semua topik ini. Terus kita kerjakan post test. Setelah kita kerjakan post test, kita pindah ke modul yang kedua, karena ini ada 3 modul. 1, 2, langkah-langkahnya sama dengan modul yang di atas. Modul 1, modul 2, modul 3 ini sama. Setelah ini semua selesai, Bapak Ibu, kita kerjakan yang ini. Namanya aksi nyata, praktikan pemahaman terhadap topik ini. Aksi nyata ini, tahapan-tahapannya itu yang tadi seperti ini, Bapak Ibu. Seperti ini tadi. Seperti ini. Ininya bagaimana kita buat? Kita buatnya seperti yang ini, Bapak Ibu. Yang tadi saya praktekkan. Saya jelaskan ke Bapak. Jadi yang saya buat seperti ini. Setelah laporan saya ini saya masukkan, saya simpan dalam bentuk PDF. Saya lakukan unggahan. Di sini Bapak Ibu. Saya melakukan unggahan itu di sini. Aksi nyata, asesmen melakukan asesmen awal pembelajaran. Ini kalau sudah tercenteng begini berarti saya sudah mengunggah. Maka keterangannya di bawah, sertifikat menunggu hasil validasi. Proses validasi membutuhkan waktu lebih lama karena aksi nyata yang masuk cukup banyak. Mohon kesabaran Anda. Bapak Ibu, prosesi ini di mana satu guru sebagai kurator itu memeriksa 120 aksi nyata. Seperti itu. Jadi, kalau kita sudah selesaikan semua Bapak Ibu, sertifikat akan muncul seperti ini. Di sini keterangan, terus di sini sertifikat sudah tersedia. Kita klik yang ini. Maka di sini sertifikat akan muncul. Seperti itu. Mungkin begitu, Ibu moderator, saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Saya kembali lagi, Bapak Ibu guru-guru hebat. Jika ingin bertanya, saya berikan kesempatan, silahkan mengklik raise hand yang ada tanda tangan di depan layar Bapak Ibu. Jika ingin bertanya. Sebenarnya, kalau saya mau jujur ini, mungkin saya mewakili teman-teman, karena saya barusan, ya baik, sebelum saya ini, saya persilahkan Pak Ibu Musdalifah Ilyas. Sore Bapak dan Ibu. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa on cam karena sesuatu dan lain hal. Yang saya mau tanyakan di sini tuh mungkin kendalanya setelah kita melakukan aksi nyata, karena ada yang saya dengar itu ketika sudah melaksanakan aksi nyata dan sudah mengumpulkan, tiba-tiba dari pihak PMM itu kayak mana ya, menyuruh mengulangi. Kira-kira itu apa yang membuat sehingga gagal verifikasi aksi nyatanya, Pak? Mungkin bisa jelaskan. Baik, terima kasih Ibu Musdalifah Ilyas. Selanjutnya, masih ada yang bertanya lagi? Kita lanjut satu-satu, Bu. Silakan Bapak Ibu. Kita satu-satu. Selesaikan yang pertama dulu. Oke, baik. Sebelum kita langsung ke Pak Sumber untuk menjawab pertanyaan Ibu. Baik, Bu. Ibu kemarin kerja yang aksi nyata yang
topik mana, Bu? Ibu Musdalifah. Halo, Bu. Oh iya Ibu, oh iya Pak, saya sudah kerjakan satu topik, tapi saya berhenti ininya karena belum tahu cara kerjakan laporannya gimana. Dan saya dengar dari ada teman katanya ya kalau sudah membuat laporan itu biasanya ada ya gagal kah ininya, makanya saya belum ini. Oh, begitu. Tapi Ibu belum sempat kumpulkan. Belum sempat. Topik mana yang Ibu kemarin pilih? Ini ada topik yang awal-awal atau Kurikulum Merdeka. kurikulum Oh merdeka? itu Bapak yang ini. Bapak punya sudah ini. Nah, Nah, oke, berarti saya kasih contoh dulu. mungkin bisa memperlihatkan contoh laporannya Pak supaya maksudnya sebagai Yang ini, Bu, pemahaman Merdeka Belajar. Halo, Bu. Halo. Mungkin jaringannya Oh iya Pak, sabar. Halo, Saya Bu. buka, saya punya PM dulu Pak. Ibu lihat di layar Ibu dulu yang ini. Maksud saya tunjukkan. Ini kah? Laporan aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar ya, Bu. Iya Pak. Ya, jadi Ibu buat laporan seperti ini, Bu. Laporan seperti ini. Terus Ibu lakukan refleksi. Ini bahan tayang yang Ibu bikin untuk melakukan ini, bahan tayangnya Ibu bikin dalam bentuk, misalnya kalau Canva, berarti pakai Canva. Kalau ini saya pakai Canva. Kalau Ibu pakai PowerPoint, Ibu tulis di sini menggunakan PowerPoint. Kalau Ibu menggunakan video, Ibu menjelaskan bahwa di sini menggunakan video. Terus yang berikut, ini linknya Ibu harus taruh di sini. Kalau Ibu tidak mau taruh linknya, Ibu taruh semua utuh materinya yang Ibu lakukan itu taruh di sini. Nah, ini bayang tayang videonya. Kalau Ibu taruh di YouTube, berarti link YouTube-nya Ibu harus taruh lagi di sini. Supaya saat kurator mereka melakukan kurasi, mereka akan lihat di link tersebut. Terus media yang digunakan untuk melakukan penyebaran bahan tayang ini Ibu menggunakan media apa? Ibu jelaskan di sini. Di komunitas kalau di WA berarti Ibu harus screenshot ini, WA ini Ibu tunjukkan ke situ. Taruh di laporannya. Terus angket yang Ibu buat, kalau misalnya Ibu buat dalam bentuk Google Form, berarti link Google Form itu Ibu harus tempel di sini di laporan. Setelah teman-teman menjawab, hasil jawaban itu Ibu screenshot lagi, taruh di sini. Seperti ini, Bu. Karena dibutuhkan jawaban yang ini, Bu. Jawaban ini yang harus ditaruh. Bukan jawaban yang kita sudah buat di dalam, kita masukkan di dalam PMM, terus kita bagikan ke teman-teman, yang mereka, itu bukan jawaban itu. Saya kasih contoh nih, Bu. Ada satu di sini, sabar. Seperti ini, Bu. Bukan chapter pertanyaan pada form, tetapi chapter jawabannya. Jawaban ini yang dikumpulkan. Jadi kalau Ibu taruh chapter pertanyaan, berarti harus jawabannya juga Ibu lampirkan. Nah, bukan kuis yang ini yang tidak perlu dikumpul. Kebanyakan itu kan kita masukkan di dalam PMM, di dalam bukti karya, terus kita bagikan link untuk teman-teman isi kuis ini, memberikan umpan balik ini. Ini tidak akan dinilai. Kalau seperti begini nanti ditolak oleh tim kurasi. Seperti itu. Begitu ya, Bu ya? Oh iya Pak. Oh mau. Bagaimana, masih ada lagi? Sudah ada gambaran sedikit Pak. Sudah ada. Oke, baik. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih lagi
pada Ibu Musdalifah sangat antusias sekali, semangat untuk membuat aksi nyata. Mana Bapak Ibu guru hebat yang lain? Masih ada pertanyaan? Mungkin dari saya ingin bisa dari Bapak narasumber untuk membuat aksi nyata itu hal apa pertama yang harus kita buat. Misalnya mungkin bisa diberi gambaran supaya Bapak Ibu guru yang hebat bisa tahu langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sebelum masuk pada laporan tadi, Pak. Supaya ada bayangan. Baik, sebenarnya langkah-langkahnya simpel ya Bapak Ibu Guru. Sekarang itu kalau saya ingin meningkatkan kompetensi saya, pemahaman saya tentang pelatihan mandiri, materi-materi yang saya belajar, itu kan kita kembali di sini PMM. Setelah kita login di latihan mandiri, di sini saya akan memilih topik. Topik mana yang saya mau kerjakan duluan. Jadi yang pertama sekali kita pelajari dulu topik yang ada di PMM ini. Kita pelajari semua tahap demi tahap. Setelah itu kalau kita sudah selesai seperti ini, baru kita masuk ke aksi nyata ini. Kalau kita hanya pelajari ini saja, materinya saja, terus kita tidak buat aksi nyatanya, kita tidak bisa dapat sertifikat. Artinya pengakuan itu oleh kementerian itu tidak muncul bagi kita. Untuk itu, Bapak Ibu jangan, aduh ini susah, tidak boleh begitu. Tapi bagaimana berproses supaya bisa menyelesaikan. Kalau misalnya saya tidak bisa, saya bertanya sama teman-teman. Bapak Ibu guru kan paling memiliki grup itu ada lebih dari satu. Tanya di situ, teman-teman bagaimana nih cara buat laporan aksi nyata nih? Susahnya ini bagaimana ya? Gitu. Kalau kita tidak banyak bertanya ya kita tidak banyak tahu juga. Jadi Bapak Ibu, tips sederhana itu pelajari dulu materinya, modulnya diselesaikan. Setelah itu nanti muncul di bagian bawah sini aksi nyata ini. Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini kan kita akan isi deskripsi, terus refleksi. Setelah itu kita unggah. Yang saya unggah di sini itu laporan aksi nyatanya, bukan bentuk aksi nyatanya. Karena aksi nyatanya sudah saya buat di luar dari unggahan ini. Begitu. Seperti itu. Mungkin begitu Ibu Tinus, waktu saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jen. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Kita santai saja. Kita berbincang-bincang, bertanya terkait dengan tips menyelesaikan aksi nyata di PMM. Uang dan waktu ini mari kita pergunakan secara baik, semaksimal mungkin pada pertemuan ini. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kita semua sudah bisa memahami? Baik, silahkan Ibu Rahma. Silahkan. Ibu Faika, mungkin bisa bertanya Ibu Faika? Halo Ibu Faika. Halo, selamat sore Ibu. Sore Bu. Apa kabar, sehat Bu? Ibu, untuk sementara saya menyimak dulu sambil belajar dulu. Oke, baik. Terima kasih Bu. Kehadirannya. Bu Tinus, Baik, Bapak Ibu. Bu Tinus Ya, mungkin ada Bapak Ibu guru yang sementara buat aksi nyata, laporan aksi nyata, tapi mungkin masih terkendala, bisa diajak untuk share screen baru kita bantu. Kan waktu kita masih ada 3. Ya, baik. Ya. Baik Bapak Ibu guru, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa berbagi terkait dengan aksi nyata yang mungkin sudah dibuat dan sampai di mana. Kemudian Bapak narasumber kita bisa memberikan masukan.
Baik Bu Esther, jauh ya dari Sumatera Utara. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu. Yang dari Kalimantan juga ada. Selamat sore dan terima kasih kehadirannya. Mari Bapak Ibu, kita santai saja. Saya di sore hari, tidak ada yang masih mengalami kendala atau masih bingung terkait dengan bagaimana membuat aksi nyata di PMM. Ini memang satu pekerjaan yang sulit, terutama bagi kita yang pemula. Saya juga sudah lama belajar dan tahu tentang PMM Bapak Ibu Guru. Tapi untuk membuat aksi nyata itu sepertinya hal yang sangat sulit bagi saya. Sulit dari segi literasinya kurang, kemudian membagi waktu itu sangat sulit ya Bapak Ibu. Ya, bagaimana? Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu Guru hebat? Silahkan. Baik. Saya persilakan Ibu Anita Lulang. Silakan Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Maaf Ibu, saya tidak Tidak apa-apa Ibu. Silahkan saja. Oke, saya langsung saja dengan pertanyaan saya Ibu. Terkait dengan aksi nyata di sini, kami sudah mencoba, namun yang saya tanyakan di sini Ibu, siapa yang menjadi aktor, siapa yang Jadi aktor. menjadi aktor iya, pertama di aksi nyata. Kemudian yang kedua Ibu, berapa lama itu kita mengunggah validasi aksi nyata? Saja Bu. Iya Bu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu. Baik, terima kasih pertanyaan luar biasa dari Ibu Anita Lulung. Langsung saja ke Pak narasumber kita. Baik. Siapa yang menjadi aktor utama? Ibu di topik mana ini sekarang? Bu Anita. Maaf, saya akan ini. Saya atas nama Anita Lulang, SDN 5 Goron Timur, Kecamatan Goron Timur, Kabupaten Maluku, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku, Pak. Ya, maksud saya, Ibu sekarang mau bikin aksi nyata ini di topik mana, Bu? Di pelatihan mandiri itu. Kemarin itu saya mencoba buat, itu saya bingung sekali, Pak. Makanya ada gangguan. Makanya ini sebenarnya lamanya bagaimana untuk ketong harus mengunggah. Oh, begitu. Terus selain mengunggah ini, Ibu pilih topik yang mana di antara topik-topik ini, Bu? Topik mana yang kemarin Ibu buat? Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, perencanaan, asesmen, kriteria ketercapaian, proyek penguatan profil Pancasila, dan ke bawah. Yang mana, topik mana, Bu? Asesmen, Pak. Oh, asesmen yang ini. Ini. Iya. Yang ini, asesmen yang ini, Bu. Yang ini ya? Coba saya lihat. Asesmen ini tinggal Ibu buat aksi nyatanya ya. Iya. Baik. Aksi nyatanya seperti ini, Bu. Ini, Bu. Contoh seperti ini. Contoh umpan balik menggunakan formulir yang diisi siswa. Jadi, Ibu punya aksi nyata itu, Ibu bikin
Aksi nyata ibu tuh seperti ini kah, Bu? Iya. Ibu pilih aktor. Aktor-aktor yang terlibat maksudnya di dalam sini. Halo, Bu Anita. Halo, iya Bu, ya saya lihat Pak. Ya, aktor-aktor yang terlibat itu ada rekan-rekan guru di dalam sekolah sendiri, bisa di luar sekolah, bahkan bisa di luar daerah ibu. Itu aktornya. Oh, Nanti kan kalau di asesmen ini itu ada 4 pilihan, ibu mau pilih yang mana? Gitu. Kalau saya kemarin itu saya pilih yang ini, awal pembelajaran untuk guru. Karena di situ ada pilihan. Terus saya cari kalimat yang tadi ibu bilang ini. Kayaknya. Karena awal asesmen, ya. Kalau ibu sudah buat aksi nyata, terus ibu masukkan pertanyaannya. Pertanyaan itu ibu lampirkan dengan aksi nyata yang ibu buat. Ibu ceritakan itu dalam bentuk video boleh, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk menggunakan gambar boleh, menggunakan media Canva boleh, PowerPoint boleh, atau video boleh. Tetapi di bawahnya itu ibu harus sertai pertanyaannya, Bu. Pertanyaan itu harus jangan sampai tidak ada, karena pertanyaan itu yang akan memberikan umpan balik. Contoh nih Bu, contoh. Ketika saya buat laporan aksi nyata saya seperti ini, laporan saya seperti ini di atas. Ini laporan ini laporan. Terus saya bikin aksi nyatanya nih Bu. Ini saya buka aksi nyata. Yang mana nih? Seperti ini Bu. Ini bisa nampak Bu? Halo? Ibu Anita? halo Pak, ya. Ya. Ya, siap Pak, siap. Ya, jadi aksi nyata saya ini dalam bentuk video. Saya mau bagikan ke teman-teman aktor-aktor yang terlibat di dalam sekolah atau di luar sekolah, itu saya sertai dengan pertanyaan. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan seperti ini, Bu. Pertanyaan yang ada di bagian bawah. Ini pertanyaan ini, Bu. Merdeka Belajar merupakan implementasi kepada siswa agar merdeka dalam belajar sesuai kebutuhan dan perkembangan siswa. Dari pertanyaan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ini ada 5 orang. Jadi 5 orang ini memberikan umpan balik kepada pertanyaan ini setelah mereka menonton bahan tayang yang kita berikan. Bahan tayang ini. Jadi materi yang kita siapkan, kita kirim ke teman-teman guru harus disertai dengan pertanyaan. Iya. Nah, nanti teman-teman itu memberikan umpan balik seperti ini. Umpan balik ini yang Bapak Ibu buat dalam bentuk laporan. Untuk itu, di laporan itu tadi di awal saya sampaikan bahwa materi utuh yang kita buat untuk aksi nyata itu dimasukkan di sini, di dalam sini ke bawah. Nah, dari awal Bapak Ibu bikin laporan dulu. Laporan seperti ini, pertama Bapak Ibu ceritakan persiapan, kedua terus pelaksanaannya seperti apa. Bapak Ibu menceritakan, terus Bapak Ibu menjelaskan refleksi di sini. Refleksi ini juga jangan terlalu panjang-panjang juga. Setelah itu Bapak Ibu sertakan di sini bahan tayang saya. Ceritakan materinya itu yang kita sudah buat materi aksi nyata itu kita taruh di sini. Di bahan tayang ini. Kalau kita taruh itu misalnya di dalam bentuk video, berarti Bapak Ibu harus tampilkan seperti ini. Ini dalam YouTube, tapi taruh linknya di sini agar kurator, orang yang memeriksa, itu namanya kurator. Setelah dia melakukan kurasi, dia memeriksa, itu dia akan lihat di link kita ini yang kita kirim ke mereka. Setelah mereka melihat, oh betul ini seperti ini media yang kita harus memberitahu juga. Media apa yang saya bagikan untuk memberikan umpan balik.
dalam bentuk WA. Berarti Bapak Ibu screenshot ini, capture-nya ditempel lagi di sini. Terus angket yang saya buat, misalnya kalau dalam kertas, Bapak Ibu cetak baru kasih ke Bapak Ibu guru, berarti itu yang Bapak Ibu foto, baru tempel di sini, screenshot di sini. Kalau misalnya angketnya itu menggunakan Google Form, Bapak Ibu harus screenshot Google Form-nya, paste di sini, pasangkan linknya juga di sini. Begitu juga dengan umpan balik yang jawaban mereka berikan, kita tampilkan di sini. Artinya, kita menceritakan semua proses aksi nyata yang kita buat itu kepada kurator, untuk kurator melakukan kurasi. Seperti itu. Begitu ya, Ibu ya? Begitu, Ibu Anita. Siap Pak, dengar. Ya, Satu lanjut. lagi pertanyaannya Pak. Ya, Jadi silakan. berapa lama baru kita bisa mengunggah ya Ibu? Iya Berapa Bu. lama Ya. setelahnya baru dapat informasi? Kalau Bapak Ibu sudah lakukan aksi nyata, laporan aksi nyatanya sudah jadi, langsung diunggah. Setelah mereka melakukan kurasi, itu tergantung dari teman-teman yang di SK-kan oleh kementerian di dalam PMM. Itu satu guru, dia kalau sebagai kurator, dia harus melakukan kurasi aksi nyata sebanyak 120 aksi nyata. Itu per periode dari misalnya Januari, Februari, terus Maret, April, terus Mei, Juni, begitu. Ini sekarang kan lagi dibuka pendaftaran ini, Bu. Pendaftaran untuk menjadi kurator. Kurator itu untuk apa? Untuk melakukan kurasi aksi nyata. Yang ini, Bu, ini telah dibuka kembali penelaah aksi nyata sejawat. Jadi aksi nyata kita unggah di sini. Nanti teman-teman yang lulus ini mereka yang melakukan kurasi. Jadi kalau punya saya bisa teman di Jogja yang melakukan kurasi. Gitu. Jadi untuk itu topik yang bersangkutan tadi, kalau kita sudah unggah seperti ini, Bapak Ibu lihat, Bu Anita, ini di sini ada keterangan menunggu hasil validasi. Kita bisa lihat di sini. Ini ada keterangannya nih. Proses validasi membutuhkan waktu lebih lama karena aksi nyata yang masuk cukup banyak. Mohon kesabaran Anda. Sambil Bapak Ibu menunggu aksi nyata ini diproses, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke topik yang selanjutnya. Seperti itu. Oke. Bagaimana Ibu Anita? Oke baik, siap Pak. Sudah jelas? Ada bayangan Ibu? Ya pas Bu. Makasih Pak atas Sabi-sabi. penjelasannya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama kembali. Pak Jen, ada pertanyaan di room chat Ya, silakan baca, Bu. dari Pak Philip. Selamat Uang Manalu. Izin bertanya Pak, luar topik hari ini karena saya sangat kebingungan jikapun di PMM sebagai PLT diperintahkan untuk mengkonfirmasi data pada hari ini tanggal 16 Februari. Tetapi setelah PMM saya buka, tombol untuk konfirmasi tidak tersedia. Mohon penjelasannya Bapak Ibu. Pak Philip ya? Pak Philip ini dari kabupaten mana ini? Halo, Pak Philip masih ada di layar? Oh, masih Pak. Pak Philip di SD mana? SD, SMP? Suaranya, Pak Philip, mic-nya belum diaktifkan Pak. ya klik mic-nya. Mic-nya diaktifkan dulu. SMP. SMP. Bapak Iya, Pak. saat login di PMM, di situ nampak seperti ini kah Pak? Saya tunjukin dulu ya. Iya, Pak. Oke, sudah nampak Bapak Ibu? Pak Philip, apakah Pak Philip sudah login sampai di sini? Yang seperti saya tunjukkan ini? Ya, Pak, belum nampak, Pak. Belum ada di layar, Pak. Belum ada di layar. Bu moderator sudah nampak? Sudah Pak. Pak Philip sudah nampak? Belum nampak, Pak. Belum ada. Oh, nampak, Pak. Nampak ya, Pak. Ya. Yang tadi Pak Philip katakan itu apakah seperti ini yang Pak Philip tadi klik? Yang Pak Philip bertanya. Apakah menunya seperti ini?
Di pengelolaan kinerja sebagai PLT, Pak. Iya. Oh, Bapak sudah masuk ke dalam. Iya, Pak. Di pengelolaan kinerjanya, Pak, masuk sebagai PLT. Aturannya, Pak, kalau di tutorialnya kan di situ ada tombol apa, Pak? Tombol untuk konfirmasi sebagai PLT. Tetapi sampai saat ini belum muncul, Pak. Padahal diinstruksikan tanggal 16 Februari sekarang harus konfirmasi. Oh, Takutnya saya, Pak, ini kan untuk kebutuhan guru-guru juga, Pak. iya. Begini, Pak. Bapak jangan terlalu membuat Bapak nanti pikiran. Bapak tidak usah ambil pusing. Bapak santai saja, nanti besok baru periksa lagi. Hari ini kan baru mulai diaktifkan. Jadi diperkirakan itu nanti besok baru sempurna. Jadi hari ini Bapak jangan pusing, nanti Bapak pikir lain, Bapak sakit lagi. Jadi Bapak santai saja, nanti besok baru periksa lagi. Begitu ya? Dia kan masih berjalan, jadi tidak jadi masalah. Siap, Pak. Iya, aman itu Pak, aman. Aman, tidak ada masalah. Bapak tunggu saja. Pak, siap, Pak. Oke. Iya, Makasih, masih Pak. dalam perjalanan Pak ya. Belum sampai, akan sampai di tempat. Oke, kita lanjut. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Bisa raise hand atau bisa juga sama dengan Pak Philip tadi, bisa komennya, pertanyaannya di room chat saja. Bapak Ibu, masih ada 20 peserta yang bergabung. Silakan Bapak Ibu, hebat bertanya. Yang masih memiliki kendala, apakah ini bisa dijelaskan juga ya terkait dengan apa tadi, pembuatan lapor pertanyaan untuk angket Pak kepada rekan-rekan guru untuk diisi terkait dengan umpan balik gitu. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang bingung juga setelah membuat materi untuk sebagai bahan tayang di Canva atau PPT begitu. Sekarang kita mau membagikan ke Bapak Ibu guru, sekaligus setelah Bapak Ibu guru melihat tayangannya, kita mau minta mereka punya pendapat terkait dengan aksi nyata tampilan tayang yang kita sudah buat. Kira-kira mungkin seperti apa atau bagaimana cara membuat pertanyaan itu? Misalnya itu kita bagikan online di grup Pak. Mungkin sedikit bisa dibantu. Oke, baik. Izin share screen lagi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan bosan-bosan. Kalau Bapak Ibu tidak bertanya, hanya menyimak-menyimak saja, saya ragu ini. Makanya Pak, saya yang sudah biasa ini kendala yang saya alami, jadi mungkin mewakili dulu. Memancing yang lain. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau sudah kita siapkan materinya, materi untuk aksi nyata, terus kita bikin umpan balik. Nah, di sini saya buat umpan baliknya dalam bentuk Google Form. Ini Google Form. Bisa nampak ya Bapak Ibu? Sudah bisa nampak ini? Jadi Mohon maaf Pak, mungkin dimulai dari awal dulu, bukanya di mana begitu? Supaya bisa langsung. Persoalannya Ya. hari ini tuh trik saja, tips. Saya tidak melatih membuat Google Form. Ya Pak, Gitu. saya paham. Tapi maksudnya membantunya. Nanti- Jangan masuk-masuk. Nanti di materi berikutnya, di pelatihan berikutnya baru kita buat pemanfaatan Google Form. Nah, di sini Bapak Ibu, saya menggunakan Google Form dari Google Workspace atau Google Pendidikan ini yang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Saya bikin Google Formnya seperti ini, Bu. Bapak Ibu, di sini pertanyaan ini kita tidak perlu bawa dari mana-mana. Karena pertanyaan ini sudah ada di dalam sini, di dalam PMM ini. Pertanyaan ini sudah ada di dalam PMM, Bu. Tinggal kita pindahkan. Nah, tadi tips. Mana? Ini kah? Nah, ini. Saya tampilkan lagi nih. Seperti ini Bapak Ibu. Pertanyaan ini sudah ada di dalam PMM itu, dalam pelatihan mandiri yang aksi nyata itu sudah ada. Tinggal Bapak Ibu ambil. Ini pertanyaannya, apakah rencana tindak lanjut sudah berdasarkan hasil asesmen? Jadi kita pindahkan pertanyaannya dari sini ke Google Form tadi. Ke Google Form sini. Kita masukkan di sini. Kita isi, terus link Google Form ini kita berikan di bawah dengan materi.
kita tempel di materi. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Ini linknya kita taruh di sini. Karena ini materinya di atas. Ini saya ada bagi nih Bapak Ibu. Contoh. Jadi ketika saya bagi ini di grup WA, di grup-grup, ini pertanyaannya, ini YouTube, ini ada link pertanyaan di bawah YouTube ini. Seperti itu. Jadi pertanyaannya kita lampirkan dengan materi. Mungkin begitu Ibu. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam aksi nyata itu dalam membuat laporan. Baik, ada pertanyaan di room chat dari untuk Ibu Sri Wahyuni sudah ada di dashboard webinar ya. Mungkin Ibu belum masuk gini Pak ya. Link presensi sebentar mungkin baru dibagikan Ibu Sri Wahyuni. Sudah Oke, untuk Ibu Esther Leleran, ya Pak? Untuk absensi sudah diaktifkan Bu, ada di dashboard Iya. komedi. Baik. Baik. Dari Ibu Esther Leleran, apakah dalam umpan balik aksi nyata itu harus 2 responden atau boleh hanya 1 saja supaya lulus aksi nyata? Penjelasannya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih lagi Bu Esther. Baik Ibu Esther, alangkah baiknya umpan balik itu lebih dari 1. 20 orang memberikan umpan balik itu lebih bagus. Kalau 1 saja itu nanti tidak bisa lulus kurasi. Kenapa? Maksimalnya itu 3 orang memberikan umpan balik. Maksimal Bapak Ibu, maksimal 3 orang itu paling sedikit sudah kalau saya bilang. Paling sedikit 3 orang atau 3 rekan sejawat yang memberikan umpan balik. Itu paling sedikit. Lebih dari 3 sampai 100 itu malah lebih baik. Begitu Ibu Esther. Ibu Esther kayak tadi? Ya, Ibu Esther Leleran. Baik, demikian ya. Ibu mungkin sudah jelas ya. Minimal 3 Ibu. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, silakan kalau mungkin malu untuk memperdengarkan suaranya, bisa lewat chat saja. Oke, silahkan. Mungkin Bu Esther masih Mau bertanya. silahkan Ibu. Halo Ibu Esther? Atau ini mungkin terkait pertanyaan yang tadi ya Pak Jen? Bisa jadi. Bu Esther ada pertanyaan silakan. Bu moderator coba cek itu ada Ibu Lydia Sodik itu mungkin bertanya. Oh iya, Ibu Lydia Sodik silakan. Ada pertanyaan Ibu? Oh Ibu Esther yang baru bicara. Halo Bu Esther. Bu Rahmawati. Rahma ada izin sholat. Oh, Bu Rayu kali. Bu Rayu. Bu Rayu bagaimana Ibu Rayu? Warren? Ada Ibu Mama Sherly. Ada Mama Sherly. Mama Sherly kan Mama Koko ini. Ya Pak Ismail SD, Janai Mule. Jadi Bu Tinus memang dalam pelatihan mandiri itu memerlukan. Oh Ibu Esther bilang sudah jelas. Oh ya. Jadi di pelatihan mandiri itu dalam artian Bapak Ibu kita jangan merepotkan kita sampai kita lupa mengajar atau lupa tugas yang lain. Sebenarnya di sela-sela kita sibuk, contoh macam kita setrika atau kita masak, itu kita bisa nonton video-video pembelajaran itu.
nanti setelah nonton, Bapak Ibu biasakan diri mengerjakan post testnya atau latihannya itu biasakan diri menggunakan laptop. Kalau misalnya kita tidak punya laptop, kita bisa menggunakan handphone, tetapi Bapak Ibu nanti ke sekolah, Bapak Ibu coba biasakan diri menggunakan laptop di sekolah, kalau di sekolah ada laptop. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses pembuatan aksi nyata, Bapak Ibu betul-betul mengikuti alur yang disiapkan di dalam PMM itu, di dalam aksi nyata itu ada keterangan-keterangan. Bapak Ibu mengikuti keterangan-keterangan itu. Terus misalnya dalam keterangan itu ada kesulitan, Bapak Ibu tanya ke teman-teman di sebelahnya. Kalau di teman-teman di dalam satu sekolah itu belum ada yang buat, coba cek ke sekolah yang lain. Terus coba bertanya di grup-grup, pasti itu ada. Kalau memang tidak bisa, Bapak Ibu nonton di YouTube, cari, ketik saja aksi nyata dari topik ini. Karena banyak teman-teman yang sudah mengunggah aksi nyata mereka ya, di YouTube. Seperti itu. Artinya begini, Bapak Ibu, kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kita tidak bisa mengajak kita untuk maju selangkah. Harus kita bisa berproses supaya kita jauh lebih baik dari siswa begitu. Karena siswa menggunakan handphone lebih canggih daripada kita guru. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita hanya itu sudah nanti besok, begitu, itu lama-lama sudah begitu sudah. Kalau kita tidak paksakan diri dari sekarang. Intinya itu kita berproses, banyak bertanya, mengikuti diskusi di waktu yang kita tidak sibuk. Kalau waktu kita sibuk ya, hari ini saya tidak bisa, saya ada begini. Besok pisahkan 2 atau 3 jam untuk berkomunikasi dengan teman-teman dalam menopang dan menunjang kompetensi bagi kita. Seperti itu. Begitu Ibu Moderator. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau bertanya, silakan. Terima kasih Pak Jen. Mungkin dari Pak Philip, ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas Ibu, jelas. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kalau belum ada yang bertanya, saya menjelaskan dulu sedikit saja. Saya memperkenalkan dashboard yang saya buat Bapak Ibu ikuti. Bapak Ibu, ini saya membuat dashboard menggunakan namanya Google Site. Jadi saya memanfaatkan Google Site menggunakan akun belajar saya. Saya punya akun belajar. Itu gratis diberikan oleh negara. Untuk itu saya memanfaatkan akun belajar itu dengan berselancar di laptop atau di dunia maya. Bapak Ibu akan tampak seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, ketika Bapak Ibu masuk di link yang sudah saya berikan, itu akan nampak seperti ini. Terus dari sini Bapak Ibu diperintahkan kliknya di sini. Maka nanti masuknya di sini. Ketika nampak seperti ini di layar Bapak Ibu diarahkan untuk klik yang namanya daftar masuk. Setelah Bapak Ibu masuk, nanti munculnya seperti ini. Di sini Bapak Ibu mengisi formulir pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu diarahkan masuk ke namanya pretest seperti ini. Di dalam pretest ini pretest ini sudah waktu itu saya sudah gabungkan dengan formulir pendaftaran. Maka Bapak Ibu klik sampai di sini, nanti diarahkan ke materi. Ketika Bapak Ibu klik di materi, nanti munculnya seperti ini Bapak Ibu. Materinya sudah saya taruh, tinggal Bapak Ibu download. Terus di dalam sini Bapak Ibu masuk di sini baru dapat link virtualnya. Ini memang hari ini saya tidak menggunakan YouTube. Setelah itu Bapak Ibu di bawah sini ada background untuk kita zoom. Kalau sudah Bapak Ibu mendapat daftar hadir, Bapak Ibu kembali ke sini ke materi tadi. Bapak Ibu login masuk, klik yang tadi. Terus nanti lari terus kembali sampai di daftar hadir. Bapak Ibu klik daftar hadir. Itu Bapak Ibu isi daftar hadir. Daftar hadir ini pakai limit. Saya atur menggunakan limit. Nanti sebentar di jam 18 sudah tidak bisa masuk lagi daftar hadirnya.
Setelah daftar hadir ini selesai, Bapak Ibu diarahkan untuk mengklik ke post test. Bapak Ibu isi post test ini setelah mendapat materi. Tadi per awal tuh ada pretest, itu sebelum mendapat materi, terus tes sesudah mendapat materi. Setelah dari post test ini Bapak Ibu isi, maka saya akan periksa siapa yang registrasi, siapa yang isi daftar hadir, itu yang bisa saya lihat siapa yang layak mendapat sertifikatnya. Nah, sertifikatnya nanti Bapak Ibu download di sini. Nanti di sini Bapak Ibu saya bisa kirim via email atau saya taruh di sini, Bapak Ibu saja yang tinggal download. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak melalui ini, maka Bapak Ibu tidak akan mendapat itu tadi, materi dan sertifikat, terus tidak bisa isi post test. Seperti itu, Bapak. Itu Bapak Ibu. Nanti lain waktu kita latihannya Google Site begitu. Ya, terima kasih Pak narasumber atas penyampaiannya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Apa masih ada pertanyaan? Waktu kita masih ada 9 menit ke depan. Menit darurat. Jika ada yang masih mengganjal, silakan. Ibu Lydia Sodik mungkin mau bertanya, Ibu Lydia? Atau hanya masuk saja? Mana Ibu Lydia? Mama Shirley mau bertanya? Atau simak-simak saja? Ini sambil masak, Pak. Menyimak Pak Jen. Nyimak ini apa yang dinyimak ini? Materi lah. Oh Terima iya, kasih. kayaknya di jalan ya. Ya, benar Pak Jen dalam pemakaman ini. Oh iya betul. Acara Ya. datang pemakaman ini. Bu Rayu mungkin Bu Rayu? Halo Bu Rayu. Bu Rayuana. Kemarin aman, Kak? Masih jaga TPS. Kemarin aman. Bu Rayu? Sementara ibadah. Iya, mohon maaf kami sudah tidak ikut lagi. Sudah terlanjur janjian ini. Oke, Bu Tinus mungkin kalau sudah tidak ada, mungkin ada pertanyaan Oke, baik. dari Bu Tinus lagi. Rasa sudah cukup. Ya apa-apa Mama Sheryl, terima kasih atas partisipasinya di sore hari ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita menutup kegiatan kita di sore hari ini, kita akan mendengarkan closing statement dari narasumber kita sebagai pemateri di sore hari ini terkait dengan tema tips menyelesaikan pelatihan mandiri dan aksi nyata di PMM. Pada Bapak kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang hormati dan pertama-tama saya menyampaikan sama-sama ini di komunitas belajar ID Warpen. Bapak Ibu perlu tahu bahwa komunitas kami ini berbagi dan bukan hanya dari saya yang berbagi. Saya akan menghubungi Bapak Ibu guru satu Indonesia ini yang bersedia menyampaikan materi di komunitas ini, maka saya akan membuat flyer, memberikan link untuk Bapak Ibu kita berbagi bersama di sini. Jadi bukan berarti saya banyak tahu, tidak, tetapi kita saling memberi. Yang saya tahu saya sampaikan, yang saya tidak tahu saya mungkin dapat informasi dari Bapak. Hal ini supaya memperkaya kita begitu. Itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak banyak berkomunikasi, berinteraksi, banyak hal yang kita tidak tahu. Itu komunitas ini dimanfaatkan dengan baik itu dalam bentuk webinar atau dalam bentuk WA. Masih terus begini Bapak Ibu. Sekarang banyak sekali viral pelatihan sekian jam, 32 jam, 100 jam bersertifikat, tapi di situ ada keterangan tidak pakai tugas. Itu bahaya sekali Bapak Ibu.
Karena di mana pelatihan itu pasti ada tugas. Tidak mungkin ada pelatihan tidak ada tugasnya. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati dan memilih komunitas-komunitas atau pelatihan-pelatihan yang betul-betul itu tidak merugikan Bapak Ibu. Begitu. Jadi jangan asal ini harus berbagi 5 grup baru bisa dapat ini. Itu kalau model itu tidak benar. Bapak Ibu cari yang ada di dalam PMM. Supaya Bapak Ibu tahu kapan komunitas ini melaksanakan webinar-webinarnya. Itu kalau di luar dari kelas. Tapi kalau baiknya Bapak Ibu melaksanakan komunitas di sekolah, Bapak Ibu tidak bisa sampaikan materi, pinjam guru dari sekolah lain untuk sebagai pemateri di komunitas di Bapak sekolah. Sertifikatnya bagaimana? Nanti kepala sekolah yang tanda tangan sertifikat atas nama komunitas sekolah. Mungkin seperti itu. Jadi lebih banyak kita berselancar, berbagi, yang tidak tahu kita bertanya supaya diberikan informasi, kita mengetahui apa yang kita kerjakan ke depan. Dan Bapak Ibu punya tekad belajar, berproses sedikit demi sedikit, nanti lama-lama bisa menjadi yang baik. Mungkin begitu, kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Tuhan memberkati. Waktu saya kembalikan. Terima kasih Pak atas closing statement-nya. Dengan berakhirnya closing statement dari pemateri kepada kita pada sore hari ini, berakhir pula perjumpaan kita di dalam kegiatan webinar tips dengan tema tips menyelesaikan aksi nyata di PMM. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut berpartisipasi dalam webinar di sore hari ini, dan juga terima kasih kepada Bapak narasumber, Pak Jen Sofian Banundi, yang sudah memfasilitasi kegiatan dalam komedi Woropen ini. Serta kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Teknologi Kemenristekdikbud tahun 2019, Ibu Restin Yusuf, selaku juga sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri Biak, yang sudah menyampaikan sambutan di sore hari ini sekaligus membuka kegiatan kita. Dan akhir kata, tetap bahagia Bapak Ibu guru hebat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan untuk tugas dan tanggung jawab kita memajukan anak-anak didik kita dan juga bangsa dan negara ini. Semua tugas dan tanggung jawab untuk masa depan anak-anak didik ada di pundak kita. Mari kita terus mengembangkan potensi dan kompetensi yang ada pada diri kita, supaya kelak kita bisa menjadi guru yang hebat dan luar biasa, tetap mengikuti zaman sesuai dengan perkembangan kurikulum yang saat ini sedang diberikan oleh pemerintah. Terima kasih untuk kita sekalian, dan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Selamat sore. Sorry.